Siapakah gadis malang yang menangis di sungai itu? Mari kita kembali ke awal kisah Bawang Putih, sebelum tragedi itu terjadi. Dahulu kala, di sebuah desa subur, hiduplah seorang pedagang baik hati. Ia memiliki putri tunggal bernama Bawang Putih. Bawang Putih tumbuh menjadi anak yang cantik, rajin, dan berhati lembut. Ibunya, yang sangat ia cintai, meninggal dunia saat ia masih kecil. Ayah sangat menyayanginya, menggantikan peran ibu. Mereka hidup bahagia, walau hanya berdua, saling menemani. Bawang Putih selalu membantu ayah berdagang di pasar. Waktu berlalu cepat, Bawang Putih tumbuh semakin dewasa. Ayah merasa Bawang Putih butuh sosok ibu untuk membimbingnya. Ayah memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda. Janda itu membawa serta anak perempuannya bernama Bawang Merah. Bawang merah sebaya dengan bawang putih. Awalnya, rumah terasa ramai dan penuh kehangatan yang dipaksakan. Bawang Putih berusaha menerima ibu tiri dan bawang merah dengan tulus. Bawang Merah tampak canggung, namun bersikap sopan pada ayah. Ayah senang melihat keluarganya kembali utuh dan damai. Mereka menjalani hari-hari seperti keluarga pada umumnya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Cobaan datang. Ayah mulai sakit-sakitan. Tubuhnya semakin melemah setiap hari. Bawang Putih merawat ayah dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Ibu tiri dan bawang merah mulai menjaga jarak dan enggan membantu. Sakit ayah semakin parah. BP terus menemani ayah. Kekayaan ayah mulai menipis untuk biaya pengobatan dan hidup. Bawang Putih berdoa setiap malam untuk kesembuhan ayah tercinta. Ibu tiri mulai menunjukkan sifat aslinya yang keras dan egois. Ia jarang membantu mengurus ayah, hanya memerintah dan mengeluh. Bawang merah hanya sibuk merawat dirinya sendiri dan bersolek. Suatu malam, kondisi ayah semakin memburuk drastis. Bawang Putih tak henti-hentinya menemani dan membisikkan doa. Ayah memandang Bawang Putih dengan tatapan terakhir yang hangat. Pedagang baik hati itu pun menghembuskan napas terakhirnya. Desa itu diselimuti duka atas kematian pedagang yang ramah itu. Bawang Putih kini kehilangan satu-satunya pelindung di dunia. Setelah masa berkabung, sifat ibu tiri dan BM berubah total. Wajah manisnya kini hilang, diganti dengan kekejaman tak terperi. Mereka menguasai semua harta peninggalan ayah Bawang Putih. Bawang Putih mulai diperlakukan seperti pembantu rumah tangga. Cepat, cuci semua pakaian kotor ini, teriak ibu tiri. Bawang Putih harus bangun sebelum matahari terbit setiap pagi. Ia harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sendirian tanpa bantuan. Bawang merah hanya tidur dan bersolek sepanjang hari di kamar. Jika tidak selesai tepat waktu, BP akan dihukum keras. Pekerjaan terberat adalah mencuci pakaian di sungai yang jauh. Ia harus menempuh jalan licin dan berbatu tanpa alas kaki. Dinginnya air sungai pagi menusuk tulang-tulangnya yang lelah. Bawang merah selalu mengotori lebih banyak pakaiannya. Ibu tiri hanya memberikan jatah makan yang sangat sedikit untuk Bepi. Walau diperlakukan kejam, BP tetap bersabar dan tabah. Ia ingat pesan ayah untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Ia tidak pernah membalas perbuatan jahat mereka, hanya diam. Bawang merah semakin memanfaatkan kebaikan hati Bawang Putih. Ambilkan aku air hangat, sekarang juga. Perintah bawang merah. BP segera melaksanakan setiap perintah tanpa mengeluh sedikit pun. Bawang Putih bekerja keras dari fajar menyingsing hingga senja tiba. Sementara ibu tiri dan BM bersenang-senang di rumah mewah. Pakaian BP semakin lusuh dan tipis, dipenuhi banyak tambalan. Pakaian bawang merah selalu baru, indah dan berkilauan. Hanya di Sungai Bawang Putih,
bisa merasa sedikit tenang. Ia sering berbicara pada burung-burung kecil di hutan. Mereka adalah teman-temannya yang setia, menemaninya bekerja. Suatu hari, Ibu Tiri memberikan tugas yang mustahil dikerjakan BP. Ia harus mencuci karung beras yang sudah berlumpur hingga bersih. Jika tidak bersih, ia tidak akan diberi makan selama 3 hari penuh. Bawang merah sengaja menyembunyikan sapu bawang putih. BP harus menyapu halaman luas dengan tangannya sendiri. Penderitaan bawang putih semakin bertambah setiap harinya. Namun, bawang putih tidak pernah kehilangan harapan baik. Ia yakin kebaikan akan selalu menang pada akhirnya. Ibu Tiri menyadari bahwa BP masih terlalu kuat dan sabar. Ia merencanakan kejahatan yang lebih besar lagi Bawang untuk merah menyiksa diminta BP. untuk mengawasi BP saat mencuci di sungai. Pastikan dia tidak bermalas-malasan dan bekerja keras, kata Ibu Tiri. Saat BP mencuci, BM sengaja mendorong ember cuciannya. Ember itu berisi beberapa helai pakaian milik Ibu Tiri yang mahal. Oh tidak, pakaian Ibu Tiri hanyut, seru BP panik. Bawang merah pura-pura tidak tahu dan tertawa kecil BP penuh tahu kepuasan. ia akan dihukum sangat berat kali ini oleh Ibu Tiri. Ia harus mencari pakaian itu sebelum berani pulang ke rumah. Ia bertanya kepada setiap orang yang ditemui di tepi sungai. Tak ada yang melihat pakaian mahal berwarna terang itu. Semakin jauh BP berjalan, semakin jauh pula ia tersesat ke hulu. Perutnya lapar, kakinya sakit, dan hatinya sangat Di tengah sedih. hutan, ia bertemu seorang nenek tua di gubuk terpencil. Nenek itu menanyakan mengapa bawang putih menangis sendirian di sana. BP menceritakan semua penderitaannya dengan jujur dan polos. Nenek berkata, "Aku tahu di mana pakaianmu tersangkut, Nak. Tapi kau harus membantuku dulu membersihkan gubuk ini. BP dengan senang hati merawat gubuk nenek tua itu. Ia membersihkan semuanya tanpa mengeluh sedikit pun. Ia sangat rajin. Nenek tersenyum puas melihat ketulusan dan kerajinan BP. Nenek menunjukkan pakaian itu tersangkut di akar pohon dekat sumur. Sebagai hadiah, nenek menawarkan 2 buah labu ajaib. Pilih 1. Ini balasan atas semua kebaikanmu, Nak. Bawang putih memilih labu yang paling kecil. Mengapa ia memilih itu? Ikuti kelanjutan kisah bawang putih selanjutnya. Like dan subscribe.